Lagi baring, dia duduk di atas foto. Dom, 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 dom. Bukan sekali, cool. Tapi you admit that you selingkuh gitu. I admit that. Usaha saya hancur, kerjaan saya hancur, nama saya hancur. Orang pikir aku penyakitan, highway, makondo. Aku sujud ke kaki dia, pegang kaki dia. Oh, kamu pernah sujud di kakinya? Jauh lebih bagus. Saya kalau dimarahin, bang, ludah langsung dalam di muka. Tuh, anjing. Saya itu tidak terlalu mengikuti your case. Ya, jadi aku jujur ya, aku nggak tahu. Jadi aku tuh baru tahu gara-gara you punya lawyer, Ibu Adeline Bakri kalau nggak salah namanya. Dia ada WA saya. So, pertama, what's going on? What happened? Gitu. Even though I don't know what is going on. Lu Aku juga cari-cari dan ini udah 2 tahun nggak nemu titiknya emang maunya apa. Oke. So it's already 2 years. Oke. Berita-berita ini viralkan. Ya, betul. Dan saat udah rendam, udah baik-baik, di lagi. Saat udah baik-baik, di lagi. Oke. So akhirnya saya selama 2 tahun mungkin pernah bicara cuma 2 kali. Karena kadang fitnah udah terlalu banyak. Karena kalau saya diam, saya warga negara asing. Opini publik itu pengaruh ke kerjaan, bisnis, itu sangat penting. Dan saat saya fokus ke kerjaan saja, namanya udah baik, dikeluarkan lagi sesuatu. So saya kalau terlalu diam kayak berasa juga, Kak. Nanti jangan-jangan orang anggap cuma lihat sisi satu saja. Nggak mau dengar cerita dari saya. Oh. So that's why sometimes it's hard to explain. Maybe it's a language barrier. So aku juga kalau kemarin kayak di podcast Uya saya sampai bicara. So sometimes language barrier itu aku harus cari kata-kata yang sopan karena kita belajar bahasa Indonesia yang baku. Iya, paham. So itu beda bahasa yang sopan, yang baku. So mungkin sometimes untuk menjelaskan aku nggak pintar jelaskan sesuatu. Cuman kan kamu kan sudah berpisah 2 tahun. Bukan. 2 tahun lalu pisah kedua kali. So ini pisah ketiga kali. Pisah kedua kali itu bagaimana? Ketiga kali? Bukan. So Sama Feni kan? iya, kita talak 1 kali, rujuk lagi saya. Oh. Karena ada anak. Pisah kedua lagi, saya diviralkan. Penyakitan, highway, dan bla bla bla. Saya tahan dulu, oke? Karena saya tahu saya mau memperbaiki rumah tangga saya, ada anak-anak di sana. Saya perlu rujuk lagi. Nah, pisah ketiga ini udah terganggu mental saya sampai aku ke psikologis untuk psikolog. So di situ aku membawa dia juga ke psikologis karena kita berasa kita berdua ini udah mulai bukan menyakiti tapi udah mulai lukai satu sama lain dan nanti trauma itu susah disembuhkan. So aku pergi ke psikologis, di situ kita psikologis kasih saya suggestion, kalau kamu kuat lanjutkan. Tapi saran saya, karena kita berdua itu ngomong di psikologis, pertama 30 menit dia, second 30 menit saya, terus 1 jam kita bersama. Di situ saat saya sendiri, psikologis sudah kasih tahu, saya sudah lihat dia. So saya sudah ada video ya, karena saya rekam juga. Psikologis bilang ke saya, kalau dia udah tertutup diri, tutup karena dia punya trauma-trauma dari masa lalu, mungkin dari masa kecil. So dia tidak mau terbuka untuk menerima apapun atau untuk perbaiki diri. So kalau kamu kuat lanjutkan hubungan ini, lanjut aja. Tapi saran saya, jaga kesehatan kamu dulu. Kalau kamu aman, kamu sehat, kamu bisa pikir tentang anak-anak juga. Tapi kalau kamu udah gak sehat, bagaimana kamu mau tanggung jawab terhadap anak-anak? Oke. Cuma kan isunya di luar itu banyak isu yang mengatakan banyak hal tentang kamu tuh. Itu pasti hal yang pengen kamu klarifikasi kan ya, supaya jangan sampai orang berpikir itu benar kan. Salah satunya katanya kamu itu dulu selingkuh. Tapi you admit that you selingkuh gitu. I admit that. Iya. Tapi bukan admit biar orang bully saya. Saya kalau udah melakukan kesalahan, saya harus nerima dulu. Biar saya yang bisa perbaiki. Karena yang bisa perbaiki diri saya itu cuma saya. Oke. 1000-an orang ngomong kamu begini. Kalau saya aja gak menerima saya salah, bagaimana saya bisa perbaiki diri? Oke, jadi itu tujuannya kan sebenarnya. Saya menerima itu, tapi tidak seperti yang dikasih tahu.
Maksudnya gimana? Maksudnya yang berbicara di sosial media itu tidak seperti itu. Apa itu contohnya? Contohnya kemarin dibilang dia selingkuh sehari 5 kali, 5 cewek ganti dia selingkuh sama tukang pijit, dia selingkuh sama cewek pembayaran. Nggak begitu. Oh, nggak Aku begitu. pernah selingkuh dan aku sampai pernah komunikasi sama dia juga. Aku membawa dia ke dokter juga saat itu. So hubungan kita itu nggak tahu kenapa, karena mungkin kita nikah dalam keadaan tidak baik-baik juga. Dia lagi hamil, dia suruh aku tanggung jawab. Saat itu saya orang asing, saya dibilang kalau nggak kamu aku laporin gini-gini. Terus saya pun berasa oke, mungkin ini perbuatan saya harus tanggung jawab. Tapi kita belum kenal bagaimana sifat dia, bagaimana sifat saya. Setelah aku udah menikah, dia itu orangnya aku nggak bisa kasar sama perempuan, mukul, tampar, cakar, aku nggak bisa. Kalau mau apapun bicara baik-baik, karena everything can be settled with talk. Tapi We try. ada pernah pukul dia nggak? Ini yang terjadi setelah dia tahu dia hamil, dia mulai main tangan. Emosi dia gak bisa stable lagi. I don't know it's effect karena dia hamil or character, I don't know. So dia mulai main tangan, Seperti? pukul. Seperti kita lagi di Dubai. Ini pertama kali terjadi sama saya dan saya kaget juga. Pertama kali. Kita lagi di Dubai, saya duduk di kasur, aku membawa dia ke Dubai jalan-jalan, oke? Dia bad mood dan dia datang, dia bilang, "Sana, aku mau duduk di sini." Dorong ya? Dorong. Aku berasa kayak gak sopan dorongnya. Aku dorong balik. "Kamu lah ke sana." Oh, gak terima dia. Langsung, anjing kau, dum. Dia duduk di atas perut aku, oke? So, saya lagi baring, dia duduk di atas perut aku, dum. Bukan sekali, pukul. Di mana? Di muka, aku gini, tutupin muka. Is that true story? True story. Oke. Dan kalau untuk membukti, saya tidak ada karena pertama saya tidak pernah rekam karena saya pikir ini hubungan kita berdua. Tapi dia akan mengakui, dia pernah kasar juga. Oke. Dan itu yang membuat kamu ke-trigger untuk balas. Tidak, aku tidak balas. Saat itu tidak balas. So dia ada kepuasan. Pertama dia mulai dari pukul. Udah kalau puas pukulnya sehari sekali, 2 kali, sehari 2 kali. Udah karena aku gak mukul balik, Nggak balasan. badan dia kecil. Aku badannya besar, tangan aku besar. Oke. Kalau aku mukul itu sangat sakit dia. Walaupun dalam keadaan saya emosi, walaupun dalam keadaan saya baik-baik, dia akan sakit. Dan saya di sini, kalau dia mukul saya, nggak apa-apa. Karena dia perempuan. Tapi kalau saya mukul dia, akan semua orang dengarkan. Ada ke-trigger kamu Ada. untuk balas? Ada. Dan setelah itu aku cerai. Triggernya begini. Ini sering pertama dia mulai dari mukul, udah puas, terus dia tampar. Tamparnya pun bukan kayak perempuan. She's tomboy. Tamparnya itu bisa 5 jari kena di kupingku. Oh, keras ya? Dan fisiknya nggak sakit, cuma batinnya agak berasa. Oke. Oke, anyways, udah tampar, terus dia mulai cakar. Cakar kukunya, ada ceritanya, aku pergi jemput ibu dia, cuman gara-gara ini, sana, coba ibu kamu belum keluar. Oh, dia gak terima aku ngomong seperti itu, langsung dimukul dan boom, daging, sampai berdarah tangan aku, tapi aku kayak, ini ada video juga. Aku cuma senyum, what are you doing? Tapi setelah itu, udah kita nikah, karena aku harus tanggung jawab. Walaupun dia mukul, dia bawa apapun, aku gak bisa kabur lagi. Tapi akhirnya bentuk pukulan atau maksudnya karena dia mukul akhirnya kamu nggak tahu? Aku mukul balik, itu sakit banget dia. Aku yakin itu sakit banget. Karena dia susah nafas. Kena di Belakang sini. on the back ya? Dia pukul aku sini, so my eyes were black. Nggak sadar. Aku masih sadar tapi gak pukul. Terus dia berdiri di kasur, pakai kaki pukul di sini. Oh, balas-balasan? Belum balasan. Pertama dia mukul aku masih oke. Kedua dia masih belum puas, pukul di perut. Aku saat itu dimukul di perut, kena di sini kayak susah bernafas. Ya. Ya aku balas balik. Saat aku balas balik dia langsung kayak gak bisa nafas. Saya cepat-cepat pergi minum air. Saya minta maaf ya sayang. Di situ ada keluarga dia juga. So semua keluarga pegang aku dari sini. So saat dia pukul depan mereka, setiap hari tidak ada yang kasih nasihat. Tapi saat aku pukul, makanya saya tidak pernah bicara ini karena saya laki-laki. Tidak akan percaya cewek sekecil itu ada yang mukul-mukul juga. Iya, makanya itu kamu
pengen datang ke podcast gitu ya untuk menjelaskan gitu ya maksudnya. Dan ini bukan kemarin saat aku ngomong di podcast ya, orang pikir aku buka aib. Saya bukan buka aib. Mungkin bahasa saya itu kurang pas untuk ngomong. Karena saya juga kadang kalau bicara dan dia Bang lihat kurang nyambung. Padahal saya pikir saya udah jelaskan tapi kurang nyambung. Tapi mungkin kamu kurang paham ada hal yang tidak boleh oversharing. Benar. Iya, karena ada kasus ikan asin dulu. Ya. Kamu tahu kasus ikan asin? Tidak. Tidak. Sampai kemarin dibicara. Akhirnya sudah tahu ya? Iya, jangan sampai ya. Tapi ini beda. Beda ya? Karena dia menuduhku saya kena penyakit HIV. Oke. You do medical check up katanya. Can I show you my certificates from rumah sakit? Udah dikasih lihat kan waktu itu? Iya. Ada dari 2021 itu ada semua. So I want to talk based on proofs. Karena kalau kita ngomong banyak bicara dengan perasaan. Nggak ada proof, ya. Yeah. So I think. Jadi kamu do the medical check up to check. I check every year. Maaf, HIV atau enggak gitu kan ya? Tanpa itu pun saya suka meriksa diri setiap tahun. So every year aku check up. Yeah. So ini dari 2022, 2023, 2024, 2025 pun. Oke, so segala tuduhan publik terhadap kamu mengenai kamu HIV itu tidak ada ya? Tidak ada. Terus katanya kamu ada PMS ya? Apa itu? Penyakit menular seksual. Menurut saya kalau aku jelaskan satu-satu itu sama aja aku memalukan diri sendiri. Oke, so we close there ya. Karena hal yang tidak ada, kalau orang nuduh kita, kenapa kita yang buktikan? Yeah. Yang nuduh kita dia harus buktikan. Kalau dia bilang aku penyakit HIV, nunjukkan bukti. Ya, ini ada sih. Coba aku Karena kan ini bisa cek aku semua. urus-urus saat dia nuduh saya dari rumah saya cari rumah sakit untuk periksa darah, mau membuktikan netizen aku gak apa-apa. Yeah. Saya pergi ke rumah sakit di Jakarta, buktikan nggak? Kenapa saya yang membuktikan? Karena bukan saya yang ngomong. Yang ngomong harus buktikan. Kira-kira kenapa dia ngomong begitu ya? Mungkin ada balas dendam, benci sama aku, atau tidak menerima saya nikah lagi. Oh, you already married again ya? Iya. So kita pisah setelah 2 bulan, setelah 4 bulan. Setelah pisah, saya setelah 4 bulan baru nikah. Iya. Masalah pun ini mulai panas-panasin lagi. Iya. Setelah 4 bulan saya nikah, katanya dia adalah jadi kurban. Oh. By the way, dulu katanya ada isu waktu kamu nikah sama Feni itu nikahnya siri. Betul ya? Benar. Benar ya? Tadi kan kamu udah jelasin why you marry ya awalnya kan. Ada tuduhan Feni itu orang ketiga katanya dulu. Itu kata dia sendiri. Kata dia sendiri? Kata dia sendiri saat dia menikahi aku, saat kita menikah, aku masih suami orang. Tapi itu tidak benar. Saya sudah cerai 2021. Kita nikah 2022. So, dia untuk menjatuhkan diri saya, dia menjatuhkan diri sendiri juga. Oke, jadi kamu dulu kan pernah nikah tuh, dan kamu sudah selesai dengan pernikahan. Dan you met Feni, bukan pada saat itu tidak. Kamu ketemu Feni ya? Kan ada akta cerai di tangan dia. So, thing is, right now, banyak banget hal-hal, kalau kita mau jelaskan pun kayak malu. Malu diri sendiri. So, dia sekarang bicara hal-hal yang tidak nyambung di dalam hubungan kita. Kita mengaku berdua hubungan kita sangat toksik. Dan toksiknya itu sekarang kita punya 2 anak, kita kalau kelahi, marah, dia keluarkan kata-kata binatang itu depan anak-anak sampai anak-anak ikut ngomong. Anaknya masih 2-3 tahun. Anak bisa bilang kata binatang depan bapak. Dan baik-baik. Everything was okay saat kita bisa. So, itu pun untuk kepentingan dia. Mungkin saya bukan orang yang dia cari. Saya bukan laki-laki yang dia mau. Saya sudah berusaha kasih terbaik coba. Tapi selalu ada kekurangan. Apa kamu itu katanya tidak kasih uang bulanan? Tapi kan kamu udah clarified itu ya. Kamu ada bukti ya, kamu kasih ya. Kamu kasih bulanan ya? Setiap bulan kasih. Dan uang itu pertama-pertama saat dia sebut saya tidak mau menjelaskan itu karena itu nafkah saya, wajiban untuk terhadap dia. Kenapa saya membuktikan ke orang? Makanya saya selama ini diam, tidak pernah menunjukkan bukti. Baru kemarin saya menunjukkan bukti. Karena itu wajiban saya. Dan itu tidak perlu dibicara.
So di bukti itu setiap bulan ada tulisan juga nafkah bulanan. Berapa biasa bulanan kamu kasih? Bebas berapapun dia minta. Tidak ada pernah batasan dari 20, 30, 70 pengeluaran kita itu 100 sampai 300 juta Every month? every month. Dan itu ada bukti setiap tahun pengeluaran itu bisa 1 sampai 2 M dari satu rekening. Itu for her untuk kamu nafkah. For yang uang 1 tahun keluar 1 sampai 2 M buat kita gaya hidup kita. Oh, Tapi untuk berdua buat ya? dia itu beda. Itu buat dia. Dia mau nabung. Kalau mau beli apa-apa saya belikan. Karena kita kemana-mana bersama. Oh. So dia tidak perlu keluarkan. Oh. Cuma kalau berbicara tentang uang itu sangat kayak sakiti. Karena yang saya kasih itu bukan dari kerja keras saya. Untuk memenuhi semua kewajiban saya dan kemauan dia sampai saya minta uang dari ayah saya biar. Karena seperti ini yang bicara di sosial media itu bukan pertama kali, sering terjadi dalam rumah tangga kita. Sampai dia pergi luar negeri pun tanpa izin saya. Terus setelah dia pulang saya tanya, kenapa? Wajarlah kau gak kasih nafkah aku pergi kerja. Di luar negeri kerja apa kamu? Dan nafkah apa? Dalam bulan ini aku udah habiskan 300 juta. Selain ini nafkah apa sih? Aku gak ngerti juga. Kenapa waktu itu kamu memutuskan untuk selingkuh? Bang, kita laki-laki ada makanan dua, bener? Makanan dua tuh. Satu makanan di meja, Iya. satu di ranjang, bener? Kalau kita tidak dapat makanan di meja, kita akan apain? Dan keduanya, sekarang saya tidak berbicara karena saya membawa ke dokter, kita berdua untuk konsultasi. So, nanti abang bisa lihat apakah apa yang kita alami berdua dalam hubungan it's normal or not. Okay. Karena di opini publik selingkuhan yang memang tidak benar, Iya. tidak wajar. Iya. Tapi at that moment what was our position itu juga harus tahu. Dokter tanya kamu berapa jam olahraga? Oke. Jawaban dia 5 jam sehari. Kalau kamu 5 jam ke dia karena dia suka silat, Oke. boxing. Oh. Dia jawab 5 jam. Kalau kamu 5 jam berarti kalian berhubungan strong dong. Saya jawab tidak. Ini kita udah terakhir 8 bulan tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak ada desire. Terus dokter nanya kenapa? Gak tahu, saya berasa tidak ada. Sampai bertahun-tahun pun aku tidak butuh. Kata dokter, kalian harus ke psikologis, ini bukan normal. Karena hubungan normal kalian masih muda, baru menikah juga. Seminggu sekali, 2 kali. Kalau gak, sebulan. Bagaimana sampai 1 tahun? Iya, benar. Dan ini aku pernah ajak ngomong juga. Ini tidak bagus. Kalau kamu merasa tidak puas, aku gak mau pisah. Aku gak mau pisah. Karena aku lihat anak-anak masih kecil. Kalau kamu berasa aku tidak wajar ini minta, karena dia kasih aku perjanjian juga, Bang. Dalam perjanjian adalah, aku harus tanda tangan atau cerai. Dalam perjanjian ada, aku tidak wajib minta menafkah. Batin. So, tidak perlu berhubungan lagi. Tapi, aku harus memberikan nafkah. Dan itu mungkin perjanjian kayaknya. Ada perjanjian begitu? Perjanjian. Lucu juga ya. Seorang istri tidak mewajibkan untuk melayani suami. Seorang istri tidak perlu taat ke suami. Dia bisa kemana, sama siapa, kapan. Dan saya tidak berhak untuk nanya-menanya. Habis itu Itu siapa yang bikin? Dari kemauan Feni? Dari kemauan Feni sama bikin sama pengacaranya. Dan kamu menyetujui? Tidak. Oh, kamu nggak Karena sign? saat saya kasih itu perjanjian ke pengacara saya, dia bilang, ini yang bikin perjanjian kayaknya bukan seorang Muslim. Karena sebagai agama kita, suami, istri harus taat kepada suami. Itu wajiban yang harus dilakukan sebagai istri juga ada. Dan habis itu, nafkah itu wajar lah. Tapi dia boleh kemanapun, saya tidak perlu tahu. Dia bisa sama siapapun, saya tidak perlu tahu. Dia bisa lakukan apapun, saya tidak perlu tahu. Sedangkan terhadap anak saya tidak punya hak. Kalau aku mau foto video sama anakku sendiri pun, aku harus izinkan sama ibunya lebih dulu. Oke. Kamu pernah tanya nggak sama dia, kenapa dia nggak ada desire to you? Iya, she asked me back. Kenapa kamu hyper? But basically you love. Normal. Kalau bisa setiap hari, kenapa kah? Tapi you tidak selingkuh 5 cewek sehari kan? Tidak. Gila kan? Saya robot. Iya, karena kesan yang orang tangkap, wow gitu. Kayak
Kayak you apa ya? Ekstrim. Saya pun seperti normal seperti abang. Kalau aku ekstrim, bagaimana aku bisa bertahan 8 bulan? Terakhir itu sebelum bisa 8 bulan nggak ada selingkuh juga. Tahan aku. Saya fokus apa? Gym, puasa, makanan biar body saya tidak ada need untuk desire itu. Iya. Saya dalam sehari 3 jam bisa gym. Tapi tidak sampai se-ekstrim itu kan? Itu saat dia ngomong ada 10% benar yang dia bicara. 90% itu kayak dia memakai perasaan dia untuk menjelaskan tapi muterkan aja. Cuman ini yang orang itu kayak surprise after dia melahirkan sudah kamu itu lagi tancap gas katanya. Is that true? Gak langsung, gak begitu juga. Gak begitu. Iya, soalnya banyak yang melihatnya begitu, kasihan. Gak melihat, tebak. Oh, tebak gitu. Tapi the truth is never been like that. So after 1 to 2 months she was okay. masa apa? Nifas Yeah. Setelah itu she was okay, normal. After that she was pregnant. Oh, setelah nifas. Iya. Oke. How we Soalnya can kamu tuh jadi dipikir orang itu kejam. Kenapa jadi begitu? Karena saya lama diam. Saya tidak mau berbicara. Karena aku tahu kalau aku berbicara pasti aku Jelek. gak bisa jelek karena aku laki-laki berbicara tentang rumah tangga sendiri. Iya. Bagaimanapun kalau aku mau membela diri, Iya. kita akan berbicara yang nggak ada, tapi itu dianggap buka aib. So saya diam, saya pikir ini paling berapa lama lah dia ngomong? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini udah 2 tahun sekarang. Dan ini nama saya udah dosa. Tapi setiap orang mau dekat saya itu pun kena mental. Ini istri yang kamu sekarang nikah kena mental nggak? Sampai berkali-kali kena mental sampai kemarin keguguran karena terlalu stres juga. Sorry about that. So that's why sekarang aku keluarkan di sini aku bukan mau membela diri, di sini gak mau jelekin dia, tapi di sini bagaimana kita berdamai. Jangan ini masalahnya apa? Masalah perceraian, masalah kita pisah. Selain itu apa masalah? Contoh, aku penyakitan. Oke, aku bad boy. Aku gak kasih nafkah. Oke, sekarang kita udah pisah. Bukan tanggung jawab kamu juga untuk menjelaskan. Udah kan, saya bad boy, saya jahat. Tutup buku. We have our own life now. Aku punya hidup baru, kamu punya hidup baru. Kenapa gak jalan? Kalau segitu jahat aku, kenapa harus dibahas terus? Dulu kamu ketemu Feni itu, kenal, and then suka gara-gara apa? Aku ada empathy terhadap dia karena dia dulu pernah nikah. Empathy. Iya. Dia dulu pernah nikah dan teman-teman kita ngobrol, kasihan sekali suami dia suka pukul dia, main tangan, terus usir dia dari rumah, udah ambil anaknya. Terus dia dekat sama teman aku dan teman aku itu jahat sama dia, kayak dia gak ada tempat tinggal. Dia datang ke apartemen kita, tidur di lantai. Terus teman saya itu gak suka dan usir dia. Usir tidak sopan lah, gak boleh sama perempuan seperti itu. Terus empati aku terhadap dia itu sangat baik, sangat kuat. So beberapa kali dia punya masalah, saya maju untuk membantu dia. Oh, dari situ. Dari awalnya. situ kita dekat. Dari situ dia pindah ke apartemen saya untuk tinggal bareng. Di situ kita ada 3 kamar, 1 buat dia, 1 buat teman aku, dan 1 saya. Is that true kalau mantan suaminya dulu suka pukul? I don't know. Tapi kalau ini kan kamu ada bawa mantan suaminya ke so sini. itu dia bicara sendiri karena yang saya tahu, saya pun dikasih tahu sama abang, aku gak suka banget sama dia, benci sekali karena kalau dikasih tahu mantan suaminya pukul saat dia hamil, tendang-tendang perut dia, gak pernah kasih nafkah. Ini mantan suami yang ini kan? Iya. Jadi kamu kan kesini, jadi beliau kesini tuh sama mantan suaminya Feni. Cuma kita nggak masukin di frame. Jadi yang kamu maksud mantan suami ini kan yang sering pukul ya? Benar. Tapi saat aku ketemu dia jauh berbeda ceritanya. Jauh berbeda ceritanya. Oke. Itu hal lain ya. Iya. Jangan kita campur dulu ya. Iya. Paling enggak. Terus. So saat kita ketemu ya udah kita mulai konten bareng, orang-orang suka, terus dia hamil, aku belum mau nikah, beneran itu. Belum mau nikah, belum rencana untuk nikah juga karena masih fokus ke kerjaan, hidup, mau happy-happy aja. Tapi dia hamil, dia suruh aku tanggung jawab. Saya berasa salah juga. Iya. Kenapa saya lakukan itu? Bener sih. Ini nih masalahnya kalau hamil, maaf ya, di luar nikah tuh begini selalu. Bingung. Mau diterusin atau mundur. Karena ada saatnya saat dia mukul, saya bilang saya nggak bisa nikah sama perempuan yang suka kasar.
Iya. Saya menolak, saya gak mau nikah. Iya. Terus dia bilang aku harus gimana? Terserah kamu. Ah, Kalau kamu mau aku tanggung jawab, aku kasih uang. ah. Kalau kamu mau nikah, kamu harus berubah. Tapi kalau mau guguran, terserah. Tampar dia. Kamu tampar Tampar langsung. kamu. Iya. Oh. So, every time when I have to speak something very closely with her, sangat hati-hati. Bukan untuk cuman fisik saja, bisa keluarkan kata-kata yang sangat kadang susah di... Ini hubungan ini stres sih. I can get your point with stress. Both of you itu jadi stres. Dan dia juga, makanya kita pisah. Kita Iya, kan pisahnya lebih bagus baik-baik. pisah memang kan. Kalau udah pisah, sekarang udah selesai. Iya harusnya ya. Whatever you want, I said to her. Whatever you want, I am ready to give you. Kalau kamu merasa kerugian, I am here to give you. I will give you. But please, gak usah di social media. Kenapa? Karena sekarang kita punya 2 anak. Kita nikah siri. Setelah nikah, karena aku harus bikin surat-surat dari negara saya bikin surat. Saya mau meresmikan nikah. Dia tidak mau. Padahal saya sudah ada suratnya di sini. Dia gak mau. Karena dia takut, aku bisa ambil anak-anaknya. Katanya suami pertama itu ambil anaknya gak kasih ketemu. Tapi gak benar. Dia aja gak mau ketemu. Benar gak bro? Anaknya katanya kamu ambil terus kamu nggak mau kasih ketemu. Nggak kayak gitu? Oh, kamu kasih ketemu aja kan itu anaknya tuh. Nggak ada masalah kah? Tapi dia katanya nggak mau kasih dianya yang nggak mau ketemu katanya. Bukan, maksudnya dianya yang nggak mau datang-datang lihat anaknya. Oh gitu. Oh. So mungkin dia ada trauma itu. Makanya gak mau nikah sah. Sekarang saya masuk ke pengadilan. So ini kan urusan pengadilan, bukan urusan konten. Ini kenapa bisa masuk ke pengadilan? Kita nikah siri, punya 2 anak. Anaknya atas nama ibu. Berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka. Karena nikah siri. Yang sesuai hukum. Sekarang, saya berasa anak-anak saya wajib dapat itu semua dari ayah. Oke. Mereka harus dapat pendidikan yang terbaik, Oke. nafkah yang terbaik, hidup yang terbaik. Saya mau kasih. Oh, kamu mau kasih? Saya mau kasih. Tapi dia gak mau menerima. Tapi di sosial media dia bilang saya gak mau kasih. Oh, kebalik-balik jadinya. So, saya pergi ke pengadilan. Ini saya punya anak, saya mau mengakui anak, saya mau kasih segala hal mereka. Saya minta hak, bukan hak asuh, hak untuk kasih mereka semua. Tapi, dia datang di pengadilan, dia bilang gak mau. Aku gak mau mengakui aku pernah nikah sama dia. Aku gak mau mengakui aku punya anak sama dia. Kan itu kamu gak mau. Tapi bukan nyata. Hidup ini jalan dengan apa nyatanya, bukan apa kemauan kita. Nyatanya aku pernah nikah sama kamu. Nyatanya kita punya 2 anak. Sekarang bagaimana bisa satu orang ini membawa ego, hidup anak, mental anak juga jadi membawa-membawa. So, sini saya udah 9 bulan saya gak ketemu anak-anakku. Padahal setiap bulan saat saya transfer, saya bilang, saya pengen ketemu anak-anakku. Rindu, boleh gak? Gak dikasih. Tapi di social media dikasih tahu saya gak mau. So every month you give something for your kids. Yes? Until now. Because itu gak ada kewajiban sesuai hukum, tapi sesuai ayat, itu responsibility saya. Saya harus lakukan. Kalau masalah hukum, saya ada melanggar aturan hukum Indonesia, ayo kita buktikan di pengadilan. Bukan dikontenin. Di setiap bulan, terakhir 6 bulan, mereka podcast terus, konten upload terus, ini buktikan, ini buktikan, ini buktikan. Tapi tidak ada yang dibuktikan di pengadilan atau laporan. Makanya saya bilang, itu bukan nantang, ayo lapor berani. Enggak. Cuman begini, kalau saya salah, ayo kita membuktikan di sana aja. Kalau saya tidak salah, itu semua karena keperasaan kamu, saya minta maaf. Kalau saya pernah nyakiti kamu, saya minta maaf. Tapi ayo, kita udah selesai, kita udah move on, kita udah punya hidup baru. Makanya saya bilang, kalau kamu berasa kerugian, saya siap untuk ganti. Kalau kamu berasa, saya pernah sakiti kamu, itu udah masa lalu, maunya apa, saya harus lakukan apa untuk itu sekarang. Saya gak bisa dimasukkan penjara, saya gak bisa mau apa, baling. Maunya aku penjara karena aku cerai sama kamu. Kalau anggap ya, dia mau nama baik kamu rusak. Udah rusak. Sisanya apa? Dia mau kamu hancur? Udah hancur.
Usaha saya hancur, kerjaan saya hancur, nama saya hancur, orang pikir aku penyakitan, highway, makondo, selingkuh, yang curi beras istri, yang curi duit istri, sisa apa lagi? Why you nothing to go back to Pakistan? I have kids here. Aku harus lari dari, karena aku diserang, dia membenci sama aku tinggalkan anak-anak, aku kabur. Aku kalau mau kabur, bisa kabur saat dia hamil. Kenapa aku harus tanggung jawab? Stres. Saat dia hamil, dia minta nikah, aku bisa kabur. Tapi aku di sini berdiri untuk tanggung jawab. Sekarang saya di sini itu untuk cuma kenapa saya harus kabur? Salah saya apa? Kan kalau saya salah saya kabur aja. Gampang sekali juga. Dia gak ada bukti. Tapi saya berdiri di sini kalau saya benar, I don't know what people talk about me, tapi di sisi saya benar. So saya berdiri di sini. Kalau saya salah di mata hukum, ayo kita buktikan saja. Apa tuduhan yang dia sampaikan yang kamu akuin benar? Pertama selingkuh ya? That's it. That's all my mistake. And then you pernah pukul lah. Tapi bukan suatu kebiasaan memukul, tapi karena ada satu kondisi yang tadi kamu cerita gitu ya? Di bagian sini, belakang ya, gitu. Atau pernah lagi yang lain? Tidak, itu pun setelah itu saya pisah langsung, saya bilang nggak mau saya, karena saya berasa, kok saya berani walaupun tidak sadar berani mukul seorang perempuan. Oh, berarti satu kali itu saja. Iya, dan setelah itu pisah, tapi karena dia hamil, saya nggak bisa cerai, talak, ya balik lagi. So, our case is 4 years, dalam 4 years kita pernah pisah ratusan kali. Every month kita pisah. Talak. Bukan talak, pisah rumah. Talaknya 3 kali. Terus rujuk. Pisah, ya karena dia tidak kasih ketemu anak-anak, saya nggak bisa jauh dari anak-anak. Saya ujung-ujungnya kembali lagi, dan kembali pun aku sujud ke kaki dia, pegang kaki dia. Oh, kamu pernah sujud di kakinya? Jauh lebih bagus. Saya kalau dimarahin, Bang, ludah langsung dalam di muka. Tuh, Kau diludahin? ya, diludahin di muka saya, depan orang, depan ibu saya pernah. Tapi itu kan masalah kita berdua. Walaupun kamu pernah apapun lakukan, itu udah masa lalu. Kenapa sekarang saya bicara saya punya istri sekarang? Berarti saya nggak bisa lupa dari masa lalu sama kamu. So udah, nggak mau bicara. Tapi kalau mau bicara, at least what she did with me, at least kalau mukul tampar itu nggak sakit. Yang paling sakit dia lakukan hal yang meludahi di muka orang. Itu yang kayak berasa, kayak aku lebih menjijikan dari binatang sampai bisa dia mengeluarkan itu. Oke. Jadi semua hal ini yang membuat kamu sekarang muncul and then speak up. Tapi muncul pun ini terakhir. Today is last. I hope this is my last. Karena I have my own life. I don't want to take this every day with me. Saya punya hidup. Saya harus fokus ke situ. If there is something, kita bisa bicara. Kita semuanya bisa, kamu bisa hancurin aku bisa hancurin kamu. Tapi mungkin kalau kamu hancurin aku, kamu lagi hancurin ayah dari anak-anak kamu. So, berarti kamu lagi hancurin mental anak-anak. Jejak digital itu ada sampai ke depan kapanpun, dan mereka bisa lihat apa yang ibu dan ayah lakukan di social media. I get it. Nuduh satu sama lain, penyakit, mokor. So, we have to be mature, dewasa. Everything can be solved with talk. Kenapa harus lawan? Iya, karena aku pikir kan kalau ikutin timelinemu, better you diem aja sih menurut aku ya, supaya jangan sampai akhirnya jadi dilihatnya jelek gitu, saling bongkar aib. Karena ada hal poin-poin di mana menurut aku itu oversharing juga sih. Oversharing karena when we are in this situation, saat kita lagi membela diri dan mau menjelaskan kita gak salah, so we are in that situation saat keluar apapun. So apa yang pernah terjadi kita lagi sharing. So this is, dan itu pun aku bukan mau bicara seperti itu, mungkin bahasa aku kurang pas. Pertama, kedua, saya lagi jelaskan dia gak penyakit, saya pun gak penyakit. Cuman ada kekurang kebersihan, dan kurang bersihan itu pernah seperti ini loh. Tujuan kamu jelasin itu sebenarnya arahnya kemana ya? Tujuan itu bukan dia penyakit, bukan saya penyakit, kita dua baik-baik aja. Cuman dia kurang menjaga kebersihan, dan aku pernah membawa ke dokter juga. Oh, karena ada isu penyakit seksual. Yes. Oh, got point. Cuman karena aku gak pintar bahasanya, kadang-kadang aku bicara yang gak ngerti gitu. So, kelihatan kayak aku membuka aib. Tapi harusnya saya kalau mau bicara harus lebih hati-hati. Saya pakai bahasa yang sopan, baik.
tentang perempuan, apalagi dia punya 2 anak tadi. Iya. Cuman saya pun nyesal kemarin kenapa aku bisa begini, aku harus berhati-hati. Makanya saya tidak mau bicara karena saya tahu saya sering blunder. Gak bisa aku pas Slip of ngomong. the tongue nanti jatuhnya kan. Iya, gak bisa pas ngomong saya. Saya mau Iya. jelaskan apa yang saya pernah rasakan, tapi saya tidak pintar untuk menjelaskan. Iya, kayak sekarang nih, you come on this podcast karena permintaan dari you punya lawyer. Kreatif aku tuh minta aku terima kamu karena mereka pengen aku nasihatin kamu katanya. Nasihatin kamu Sebenarnya gitu. sih itu sangat butuh Iya. nasihat-nasihat karena maybe you are more experienced than me in this Nggak, field. aku lebih karena tidak kena masalah. Kalau kena masalah pusing. Nah, Iya. benar. Heeh. So maybe kalau saya tahu bahasa yang pas, mungkin lebih pintar lah untuk berbicara. Makanya tidak mau berbicara, selesai aja. Kita kenapa harus menjatuhkan satu sama lain? Padahal kalau kita berdua menjatuhkan satu sama lain, yang paling masalahnya itu buat anak-anak, mental anak-anak, kesehatan mereka. Kan everything is on social media. They will see later. Teman mereka saat bully mereka dengan kata apa? Dengan hal-hal begini. Your parents in Pakistan knows about this thing? Before they didn't know. Tapi karena udah terjadi banyak viral sampai muncul di sana. So aku pernah menjelaskan, tapi karena saya bisa menjelaskan mereka pakai bahasa sendiri Iya. dengan perasaan saya, mereka ngerti. Oke. Sebelum menikah, saya saat mau pisah, saya minta pendapatan dari ayah. Karena ayah sama ibu pernah datang untuk ketemu anak-anak di sini. Tapi depan mereka pun dia begitu sama aku. So mereka udah lihat rumah tangga saya di sini nggak baik-baik aja. So what is the advice dari orang tua untuk masalah ini? Menjalankan. Kamu punya anak-anak. Oh itu. Mungkin saya bisa lama bertahan itu karena kata-kata sering dari ibu saya. Itu tanggung jawab kamu, resiko kamu. Kenapa kamu melakukan hal itu? So you tanggung jawab. Sekarang tanggung jawab. Tapi saat aku udah mulai masuk ke psikologis, ayah saya yang nasihati. Menyelamatkan dirimu. Kalau kamu selamat, kamu bisa jaga anak-anak kamu. Tapi kalau kamu udah tidak ada di sini, kamu tidak selamat, mental kamu tidak baik-baik, hidup mereka juga rusak. Oke. So kita bisa tarik poin kalau kamu pengen menjelaskan ini akhirnya setelah 2 tahun adalah supaya semuanya tone down ya. Iya. Supaya is all clear, kamu pengen menyelesaikan masalah kamu dengan Feni-nya juga baik-baik gitu Benar, kan ya. benar. Nggak usah lagi buka-buka aib ya. Gitu Benar. kan maksudnya gitu. Di sini kan yang paling utama kita lihat hak dan wajiban anak-anak. Itu saya mau memenuhi di pengadilan. Saya sebagai ayah, saya sendiri yang pergi ke sana, saya mau kasih hak dan wajiban anak-anak saya. Iya. So kita ayo ke sana, karena kita pernah ketemu terakhir di mediasi. Dia menolak, nggak mau. Aku nggak mau mengakui ini anak-anak dia. Tapi kan nyatanya punya kita. So kenapa mereka tidak bisa dapat sisi ayahnya? Mungkin saya lari, saya gak mau tanggung jawab, saya gak mau kasih nafkah. Wajar kamu jauhkan anak-anak. Tapi saya di sini untuk mau kasih mereka sayang juga. Mungkin mereka bisa hidup tanpa aku. Mantan saya strong, enough strong. She like to work hard. Dia emang Wonder Woman. I accept that. She work very very hard. Dia bisa menafkahi. I accept that. Tapi mungkin anak-anak aku gak butuh aku. Saya butuh mereka. Saya tidak bisa tanpa mereka. So you selalu kirim nafkah buat anak-anak dan itu diterima. Kadang dibalik kan. Oh kadang dibalik. Kita gak butuh uang dari kamu. Oke. Dan kamu sampai sekarang belum ketemu Tetap anak-anak? transfer. Karena itu Belum ketemu anak-anak? belum ketemu. Udah berapa lama belum ketemu anak? 9 bulan. Anak-anak umur berapa? Satu udah 4 tahun. Satu kayaknya 3 tahun sekarang. Do you really love your kids ya? Kalau galau kenapa aku fight Maaf for ya, them? maksudnya jangan sampai kesannya pencitraan karena kan banyak orang di luar sana sudah berpikir buruk tentang kamu gitu. Ya karena saya tidak pernah ketemu mereka. So mereka lihat aku baik-baik aja, bahagia aja tanpa mereka. Nggak mungkin aku yang setiap hari rasakan aku menunjukkan di social media apa yang saya rasakan terhadap mereka. Oh, so 9 months ya. Siapa namanya? Izhan Azhan. Ishan Asan. Cewek cowok? Cowok dua-duanya. Cowok. What you gonna say to them gitu, like tanpa harus menjelekkan keadaannya, maksudnya menjelekkan ibunya. This is about I am here for them. I will serve for them. Aku harus
mereka adalah darah saya. Aku harus serve for them. Aku harus kasih mereka hidup yang terbaik saya bisa. Aku harus kasih mereka hal apapun mereka inginkan. What about kalau misalnya ternyata mereka tuh kecewa sama you, bagaimana? Itu tergantung pendidikan dan penjelasan dari kita berdua. Nggak mungkin mereka bisa kecewa kalau kita menjelaskan dengan baik apa yang pernah kita alami berdua. Iya, karena sekarang ini kan dengan udah muncul di sosial media, and I see it's already been 2 years, kayak nggak ada conclusion gitu loh. That's what I want. That's why I came here. Thank you for accepting me here. So tujuan saya di sini karena abang punya power maybe untuk help me to finish this. If there is anything, come here. We can talk in front of camera. It's okay. We can talk behind the camera. It's okay. Gak apa-apa. Depan kamera, belakang kamera. Bagaimana bisa bantu saya untuk menyelesaikan? If there is anything, aku pernah lakukan salah yang menyakiti dia, saya minta maaf. Itu yang saya bisa saat ini. Kalau aku pernah merugikan dia materialistik, I am ready to do that. Apapun kamu mau, I am ready. Untuk anak-anak, apapun kamu mau, I am ready. Okay. So, how we can finish this, tapi kita bisa melakukan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak bersama. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Ya walaupun sudah berpisah. So, tujuan saya di sini bukan untuk menjelekkan, jelaskan apa yang saya benar, dia salah. Tidak. Bagaimana dari platform ini, saya bisa mendapat chance untuk selesai semua baik-baik, berdamai, fokus hidup kamu, mental kamu, sehat. Itu pun sangat penting karena batinnya anak itu kena sama ibu. So whatever is happening right now in the social media, mungkin itu menguntungkan uang, endorsan, job banyak. Tapi stres dia, trauma dia, and everything itu gak akan bisa ganti dengan uang. Dan itu efeknya ke babies. Anak-anak akan berasa, mereka kan tinggal sama ibu, lihat ibunya muka dull, tidak bahagia, melamun, stres, itu efek ke anak-anak. So, why I was quiet? Karena aku kalau berbicara pasti akan nyakiti dia untuk menjelaskan diri saya, position saya. So, bagaimana ini bisa selesai dan dia tidak kena hal-hal ini, biar anak-anak bahagia di tempat dia. Saya tidak mau ambil, dia mungkin pikir saya ajukan ini ke pengadilan, saya mau ambil harta gono gini kak, aku mau ambil hak asuhan, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Everything is yours. If you want something from me, I am ready to give you. Aku gak bakal mundur. So if there is something you want, we can discuss bagaimana fokus cuman apa udah terjadi, sekarang bagaimana masa depan anak. That's it. What about your wife? Sekarang kan udah nikah ya? 4 months ya? Iya, 4 months married ya. Bagaimana advice istri about this situation? She always say, kalau aku telah transfer uang, she always tanya, kamu udah transfer belum? Oh ya? Kamu saat aku stres, dia bilang, sabar aja, mereka akan tahu ayahnya kemana. Walaupun kamu belum ketemu, saat mereka udah besar, mereka akan cari kamu. Banyak cases di sini, saat ayah tidak peduli sama anak-anak, tinggal pergi, tapi saat anak besar, mereka cari ayah. Apalagi kamu peduli. Oh, dia give a good advice ya? Yeah, she even say, if anything happens, I am ready to accept them, and I am ready to help you to menjaga sama-sama walaupun kita tidak ada masalah sama ibunya mereka juga. So everything is okay. Let's discuss. The thing is, perang besar pun bisa selesai dengan berdamai. Ini rumah tangga kita. Kenapa jadikan konten and that itu bukan dia. Yang di podcast TV itu bukan diri dia. I know her. Dia tidak suka berbicara banyak. Dia orang sombong. Gak pernah ulang-ulang terus satu kata. That is not her. Dia gimana emang? Dia orangnya nggak suka banyak ngomong, nggak pernah minta maaf juga, begitu agak sombong gitu, ego. So gak mau mengaku. So dia gak mungkin mau berbicara tentang diri saya setelah saya udah move on. Begitu kali terus. So behind her, there are someone who's giving her advice or pushing her, I don't know. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan buat untungan diri sendiri, itu efeknya ke anak-anak dia. Kamu ngerasa nggak kamu datang dari Pakistan, you go to Malaysia and so on, you akhirnya end up di Indonesia, is like what? Ini saya ngapain ya di sini? It's like dream. Whatever I am living right now, it was my dream life. Dream life ya. So alhamdulillah Allah kasih aku semua apa yang saya pernah minta. Dan sekarang
Aku berasa bersyukur banget di sini. Makanya di sini saya cari rezeki, di sini saya kerja, saya punya anak-anak di sini, saya punya istri di sini. Kenapa saya gak mau melawan? Karena di sini saya cari rezeki. Ini bukan negara saya, negara mereka. I am not the prioritas. So saya bukan utama di sini. Kenapa aku harus fight kalau aku berbicara dengan baik, selesaikan? Kenapa aku fight? Banyak di kolom komentar yang tulis kamu disuruh pulang ke Pakistan aja katanya. You Boleh. read that? Do you read that? I do. It hurts Tapi your feeling or no? kadang berasa, kemarin pun aku berbicara kalau saya mau pulang Pakistan, kamu mau ikut guys? Saya bilang, kamu kemana pun saya ikut. Pakistan is a good place. Dia I udah, went to Pakistan. Kashmir was very wonderful. kita baru pulang juga 2 bulan di sana kita. The food. Iya. So, Ada kima. You know kima? itu bukan dalam bahasa Indonesia Iya, kima. Roti and kima. Iya. Iya. So, kalau aku mau pulang bang, bisa pulang. Tapi aku gak mau jauh dari anakku. Anakmu. They are everything for me right now. Tapi kan dia nggak mau kasih kamu anak. Kan ada solusi hukum. Oh, that's why. Yeah. So, I am asking for my tanggung jawab dari pengadilan. Dan aku itu bakal dapat, insya Allah. Karena tidak ada hukum yang melarang ayah bertemu sama anak-anak. Setiap negara pun lihat bukan kepentingan orang tua, tapi kepentingan anak-anak. Mereka berhak dapat ibu dan ayah juga. Betul. Ibu punya wajiban, ibu yang melanjut. Ayah punya ayah yang melanjut. Kenapa salah satu itu harus kabur dan harus hilang? Kalau bisa berdua. Kalau anggap you kalah lah, you tidak bisa ketemu, you punya anak-anak ya. In condition, because of the condition. Anggap ya. Yeah, one day they're gonna grow, they're gonna be, and then hear a lot of story about you, about your relationship with the mom, ya kan? They confused. Kamu kalau bisa tinggalin message for them here on this camera, ya, anggap ya, what you gonna say to them? Saya gak bakal kalah dan saya gak mau mengaku kalah. Saya akan cari hak buat mereka. Mungkin sekali, akan kedua kali, ketiga kali. Kalau saya gak ada di sini pun dari luar saya cari hak. Karena they are my blood and they must dapat sisi ayahnya. Dan saya akan menjaga mereka sampai kapanpun. Itu kewajiban saya dan kalian berhak dapat semua. Sisi ibu dan ayah gak selalu apapun ada di sosial media itu benar. Mungkin saya salah, dia kecewa sama kamu, sama aku. Tapi it's okay. It's okay now. Everything is fine. Okay, you guys are mungkin udah umur 20, 15. Ism and nizam ya. 10. So, saya udah berusaha fight bukan sama ibu tapi sama dunia untuk kasih kalian hak dan wajiban kalian. Dan aku akan berusaha berbicara sama ibunya juga. Bagaimanapun kondisinya kita bisa berbicara. Kalau bisa berdua kita jaga mereka dari sisi masing-masing. Kenapa kita hilangkan salah satunya? So I will fight until end. Yeah. And then mungkin kamu bisa ajak Feni untuk clear this situation aja kali ya. I mean like for me, ya mungkin kita podcaster kita untung ya dengan berita seperti ini. Tapi buat saya pribadi di luar dari podcaster, I think God already blessed me with a lot of things. I mean untuk video dengan seperti ini, ya memang kita dapat untung. Tapi aku pikir aku akan lebih beruntung ketika melihat semuanya akhirnya sepakat. That's why kenapa saya suruh pengacara saya, I want to talk at this platform. Karena mostly if we go to podcast like recently we did, there will be some words which is clickbait and their rating is more high. So masih banyak yang ngajak-ngajak. I don't want, because aku gak cari nama dan muka. I want to clear. Makanya saya bilang mungkin di tempat Bang Denny, karena I follow you from long time. Yeah. I knew dia you. nonton konten-konten gue waktu gue di Pakistan. I knew you from Pakistan story. Yeah. So itu bisa kelihatan tulus berapa untuk selesaikan masalah. That's why I said aku bukan menjelaskan siapa benar siapa salah, tapi bagaimana kita selesaikan sekarang. That's why I came here. Yeah. Let's end this. Let's have a good life. Let's end this. Yeah. I like the words gitu. Buat Feni, kemarin aku juga sempat invite her, dia belum siap.
It's a good suggestion. Let's end this supaya hal yang 2 tahun ini bisa selesai. Karena memang akhirnya tidak ada baiknya. Benar. Buka aib kiri, buka aib kanan. Kamu akhirnya juga mau nggak mau harus cerita, buka aib. Dia juga mau nggak mau harus cerita, buka aib. True. Yang untung podcaster. True. Kalian rugi. True. Ya. Oke, jadi semoga ini ada wisdom hari ini dan untuk menutup ada kata-kata hari ini ya. Kadang kita baru mengerti arti siap justru setelah terlanjur masuk ke dalamnya. Tapi nggak apa-apa, karena siap bukan titik, tapi proses. Thank you.